Terus terang setahun pertama itu saya fokus di rumah tapak. Rumah tapak artinya bukan rusun ya, gitu. Jadi walaupun kemarin Pak Gubernur Jawa Barat bilang karena kita mau bangun persiapan di Mekarta, kalau bisa namanya jangan rusun ya, tapi apartemen katanya gitu. Oke lah. Ya keren dikit. Ya, dan saya sampaikan kebetulan kemarin saya diundang Bapak Presiden, saya sampaikan usulan Pak KDM dan kelihatannya Bapak Presiden setuju bahwa namanya apartemen buat rakyat. Nah, jadi saya balik lagi, caranya begitu, kita tahun lalu itu angkanya, tadi saya sudah share rasanya, 278.000, 79.000 terbesar sepanjang sejarah ada program rumah subsidi di Indonesia dalam 1 tahun. Angka tertingginya sebelumnya, kalau tidak salah 228.000 atau 229.000 tahun 2023. Oh, oke. Nah, ini kan Presiden Prabowo dilantik Oktober 2024, tanggal 20. Kami tanggal 21. Jadi artinya kalau ada yang mengatakan bahwa kebutuhan, kemampuan beli itu turun, saya rasa datanya tidak menjawab itu. Karena 2023 itu tertinggi sepanjang ada program FLPP. Ya, untuk rumah subsidi. Kreditan. Ya, yang paling tinggi tahun 2023, yaitu angkanya 229.000 sekitar segitu. Tetapi selama ini tahun 2025 278.000, artinya naik sekitar 50.000. Nah, peruntukannya juga, peruntukannya. Kamu udah pernah dengar kalau waktu kemarin acara yang di sebelahnya Pak Presiden itu adalah ART? Bisa direview kok. Iya. Ada supir, ada ya macam-macam, ada guru, ada apa tukang tambal ban, tukang bakso, Artinya ya tukang beca. Kita bisa membuat itu. Artinya ini adalah harapan baru. Boleh dicek, bukan hanya orang yang punya gaji seperti PNS, TNI, Polri. Buat wartawan juga kita siapkan. Saya teken kuota kita kasih 3.000 sama Ibu Mutia wartawan. Boleh dicek. ya Kak Liput juga itu. Ya, 3.000 wartawan sebagai warga negara, itu bukan mau jogok wartawan, tetap aja kritis, nggak ada masalah. Tapi sebagai warga negara, selama memenuhi kriteria MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, contoh kalau di Jakarta, kalau single itu sampai 12 juta, artinya belum menikah. Kalau udah menikah sampai 14 juta. Selama ukurannya itu masuk, dan belum pernah punya rumah, ini artinya rumah pertama, dia berhak mendapatkan, termasuk wartawan, termasuk petani, abang beca, ya, ART, kita kan ART, babysitter, TNI, Polri, ojek, banyak, kita bagi segmennya. Ya, tapi itu Pak Menteri, masalah yang kami temukan di lapangan begitu ya Pak Menteri ya, kami apresiasi betul niat mulia dari pemerintahan ini, termasuk juga Anda yang menggerakkan begitu ya, masyarakat di bawah yang selama ini hanya mendambakan, memimpikan gitu ya, punya rumah yang layak huni. Tapi yang menjadi masalah adalah, ini juga mimpi bagi mereka-mereka yang berada di kalangan menengah. Bahkan saat ini kalau kami menanyakan Gen Z gitu ya, mereka nggak bisa beli rumah, bahkan mereka nggak mau beli rumah. Itu hayalan bagi mereka dengan harga yang begitu tinggi dan menurut mereka nggak worth it begitu katanya. Anda sebagai menteri, apa yang Anda bisa sampaikan terkait dengan hal ini? Kita tidak bisa melawan pikiran itu. Setiap generasi punya pikiran sendiri. Saya juga punya anak berumur 27 tahun, 20 tahun. Saya nggak bisa mentreatment kayak mungkin zaman puluhan tahun lalu yang harus begini, harus begini. Harus juga menghargai pikirannya. Ya tentu punya skala prioritas sendiri. Ya dalam pikirannya. Ya terlepas kita setuju apa tidak setuju. Punya anak nggak? Punya Pak. Nah, belum sampai umur 20-an ya? Belum. Nah, jadi kalau saya merasakan kalau kita treatmentnya terlalu keras bisa makin jauh. Jadi tentu kita edukasi, tentu yang paling luar biasa itu adalah tenaga kerja buruh. Buruh itu sampai saya naikin kuotanya 2 kali. Ya sama Pak Iserli, pertama 20.000, saya datang ke kantornya, tahu-tahu udah 47, saya naikin langsung 50, tembus lagi. Ternyata luar biasa, teman-teman pekerja buruh ini, kalau tidak salah angkanya sekitar 70 sampai 80.000. Dari 279.000 di tahun 2025. Yang paling tinggi itu buruh. Ini Atip hanya masalah prioritas atau bagaimana? Karena Gen Z saat ini sulit beli rumah, itu menjadi isu besar saat dari ini. data kita banyak sekali anak muda. Nanti kapan-kapan ke lapangan deh. Justru banyak sekali anak muda yang beli rumah
Ada bahkan yang belum menikah. Banyak yang nggak mau, Pak. Ya, kalau itu kan pilihan tadi. Mungkin lebih senang sewa, bisa berpindah-pindah. Kalau bosan di sini, itu juga harus dihargai kan. Kita kan nggak bisa mereka itu. Tapi ke depan tantangannya tentu kita mungkin perlu mempersiapkan namanya rumah susun yang sewa. Supaya nanti bisa pindah di sini. Ini kita siapkan kan Mekarta. Mekarta tapi itu kita nanti lihat skemanya. Bisa saja itu ada yang beli, ada juga yang sewa. Kalau sewa kan orang bisa pindah kan, kontrakan, kos kan bisa pindah-pindah. Jadi kita juga harus menghormati pikiran itu menurut saya ya. Karena saya juga punya anak seumur 27 tahun dan 23 tahun, tentu mereka juga ya kita akomodir lah pikirannya, kepentingannya juga harapannya. Ya itu dia, karena kan ini masalah krusial ya, bagaimana saat ini masyarakat terbesar kita salah satunya adalah Gen Z gitu. Bahkan mereka punya pemikiran nggak mau beli rumah, ini justru pemikiran yang jauh berbeda dengan kita zaman dahulu, mungkin generasi milenial gitu yang pikirannya. Masa kita milenial sih? Itu dia, saya milenial Pak. Milenial, iya, bagus kalau milenial. Iya Pak Menteri. Ya. Ini nggak ada kok upaya begitu dari kementerian untuk bisa mendobrak mindset Gen Z ini? Saya rasa nggak usah didobrak ya. Saya nggak bermaksud mendobrak pikiran. Kita hormati, kita harus menyiapkan kayak di restoran itu ada pilihannya, menunya. Kita makanan, saya kebetulan punya beberapa restoran, orang menunya beda-beda gitu. Ada yang mau makan nasi goreng, ada sop buntut, ada soto. Kita coba siapkan kan. Paling nggak di skema-skema yang besar kita tahu kan, oh nih paling banyak maunya kalau kuah sop buntut sama soto. Kalau makanan ringan sukanya misalnya pisang goreng sama singkong goreng gitu. Kita kan mesti siapkan. Jadi pemikiran ini Anda ibaratkan seperti cita rasa yang berbeda-beda gitu ya? Harus dong, diakomodir. Kita nggak bisa seragam. Belum lagi soal kemampuan dompetnya. Itu baru soal kemauan. Masalahnya. Ada kemampuan, ada kemauan. Tapi itu kan adalah PR pemerintah. Kita berusaha untuk menjawab itu. Itu bagian dari rakyat yang kita juga harus hargai gitu. Termasuk juga kemarin kami melihat juga tuh foto ada pertemuan Anda bersama dengan Presiden Prabowo baru-baru ini. Apa sih yang dibahas Pak Menteri? Apakah membahas juga berbagai macam isu saat ini yang muncul, termasuk juga perumahan bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera? Yang kemarin saya bicarakan adalah karena paginya saya di Bekasi, di Mekarta, melakukan namanya land clearing, jadi lahan. Itu ada 3 lokasi ya. Yang kemarin kita land clearing, lokasi pertama itu ada 10 hektar. Jadi setiap lokasi itu akan dibangun sekitar 18 tower. Setiap tower itu ada setiap tower itu ada 30 lantai. Ya, jadi ini satu lokasi, ya. Satu lokasi ini ada 18 tower. Ada 30 lantai. Lantai pertama itu nanti pertokoan dan parkir. Jadi ini besar sekali. Ini satu area ini kira-kira 47.000 unit. Ada yang 1 kamar, ada yang 2 kamar, ada yang 3 kamar. Nah, kemudian ini ada 3 ya yang kita akan persiapkan. Ini kan tentu kolaborasi. Saya sudah bicara dengan Pak Rosan dan Antara, kemudian juga dengan Lipo Karawaci, juga dengan teman-teman lain. Kita kan mesti melakukan kolaborasi. Saya juga sudah survei penting sekali. Saya melakukan survei sendiri minggu lalu, saya datengin ke sekolah, saya ketemu guru. Itu rata-rata maksimal 10 menit dari lokasi, pakai motor. Yang pertama saya sudah ke sekolahnya, yang kedua saya sudah datangi pasarnya, ketemu dengan pedagang pasarnya. Ketiga, saya datangin rumah sakitnya, saya cek karena di situ adalah poros Cikampek dan Bekasi itu, Kerawang, paling banyak itu adalah pekerja. Ya, jadi saya ketemu sama pasien yang sedang dirawat. Bisa nggak BPJS TK-nya dipakai? Wah, saya senang sekali bisa. Dan dilayani dengan baik. Kemudian saya datengin juga ke tempat ibadahnya, ke masjidnya, kemudian kawasan industrinya. Jadi penting. Anda mengecek sedetail itu? Harus. Kalau nggak, nanti kita gagal menentukan program dan skemanya. Karena kita membuat satu ekosistem yang siap. Jadi ekosistem yang tadi saya katakan, masjidnya, rumah sakitnya, sekolahnya, pasarnya, dan kawasan industrinya sudah jadi. Jadi bukan sesuatu yang perlu diciptakan lagi. Nah, titik ini rata-rata 10 menit jalannya pakai motor ke lokasi. Bagus banget. Jalannya gede-gede. Jadi saya udah lihat sendiri. Saya nggak mau tugaskan anak buah saya. Ini kan bagi kita ini kan terobosan ya, baby-nya kita gitu loh.
Jadi saya mau jalankan sendiri. Itu yang Anda sampaikan ke Presiden? Iya, karena Presiden kan sangat detail. Saya meeting itu mungkin 1,5 jam ya, berdua aja. Dan saya laporkan Presiden tanya sekali semuanya, berapa tower, berapa setiap tower itu ukurannya ada, saya bilang Pak ada yang 25, ada yang 35, ada 45, ada 1 kamar, ada 2 kamar, ada 3 kamar. Tentu yang paling banyak itu yang 2 kamar. Dan Presiden sangat perhatikan lingkungan, itu buat itu daerah hijau, ya begitu. Tanya ke rumah sakit jauh nggak ke ini, saya bilang rata-rata saya cek 10 menit Pak, cek sendiri. Begitu, ini bagus sekali, jadi contoh. Dan saya bersyukur kemarin saya kan Mekarta dulu sempat ada masalah, ya kita semua tahu. Nah, kepastian hukum penting, makanya saya datang ke KPK, ketemu dengan pimpinannya. Minggu lalu saya datang, saya ketemu dengan Pak Yohanes Tanak, kira-kira 3 jam saya ke KPK. Saya bawa developernya, saya bawa stafnya. Pak, bagaimana? Saya bawa klarifikasi. Langsung, saya bawa developernya. Mohon izin Pak Menteri, sampai di sana dulu ya sebelum kita kemudian membahas lebih lanjut lagi. Karena pertanyaan begini Pak Menteri, mengapa Jadi, kemudian negara penting sekali saya jelasin. negara mengapa kemudian harus ambil tangan, bahkan mengambil proyek bermasalah secara historis, ada campur tangan negara di sana. Apa kemudian membuat negara bisa memilih langkah besar ini? Saat lagi Anda bisa jeda, kami jeda dulu.